Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe akun ini. Jangan lupa like dan komen juga supaya tidak ketinggalan tentang informasi-informasi kesehatan. Saya Dewi Setiawati dari kelas CKM 1. Kali ini kita akan membahas tentang menopause dan andropause. Yang pertama kita akan membahas tentang menopause. Menopause merupakan tahap dalam kehidupan wanita ketika menstruasi berhenti. Dengan demikian, tahun-tahun melahirkan anak juga berhenti. Wanita dikatakan telah menopause jika sudah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan sejak menstruasi terakhir yang disebabkan oleh penurunan fungsi ovarium. Untuk lebih memastikan akan dilakukan pemeriksaan FSH dan hormon estrogen pada wanita. Seorang wanita dikatakan mengalami menopause apabila kadar FSH meningkat, sedangkan kadar estrogennya rendah. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan thyroid stimulating hormone (TSH) dan hormon tiroid. Pemeriksaan ini untuk memastikan penderita tidak mengalami hipotiroidisme atau penurunan hormon tiroid yang bisa menimbulkan gejala serupa dengan menopause. Kemudian ada 4 tahapan menopause, yaitu yang pertama ada pramenopause, masa 4-5 tahun sebelum terjadi menopause. Kemudian premenopause, disebut juga fase peralihan, terjadi sekitar 2 tahun sebelum menopause. Kemudian ada menopause, adalah keadaan di mana wanita sudah tidak lagi haid yang dihitung dari 12 bulan sejak haid terakhir. Kemudian ada pasca menopause, adalah fase setelah menopause sampai senium. Kemudian kita juga akan membahas tentang andropause pada laki-laki. Penurunan hormon androgen pada pria. Andropause mengakibatkan keluhan baik secara fisik maupun psikis sebab androgen memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemeliharaan fungsi reproduksi dan seksual laki-laki. Rendahnya tingkat sirkulasi androgen dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan seksual laki-laki, menghasilkan kelainan bawaan pada saluran reproduksi laki-laki. Rendahnya kadar androgen juga menyebabkan kesuburan berkurang, disfungsi seksual, penurunan pembentukan otot, dan mineralisasi tulang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan hormon testosteron pada laki-laki. Yang pertama ada faktor internal, bisa terjadi tubuhnya sendiri atau genetik. Yang kedua ada faktor eksternal, bisa didapat dari faktor lingkungan yang tidak lain kondusif. Kemudian ada gejala dan keluhan akibat penurunan hormon testosteron. Yang pertama ada gangguan fase motor, tubuh terasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah dan takut terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua ada gangguan fungsi kognitif dan suasana hati atau psikis, mudah lelah, menurunnya konsentrasi, berkurangnya kerjasama mental, keluhan depresi, dan hilangnya rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga ada gangguan virilitas, menurunnya energi dan tenaga secara signifikan, menurunnya kekuatan dan massa otot. Kemudian yang terakhir ada gangguan seksual, menurunnya minat terhadap seksual, perubahan tingkah laku dan aktivitas seksual, kualitas organisme menurun, berkurangnya kemampuan ereksi spontan, dan berkurangnya kemampuan ejakulasi.